Wa idza adzlama alaihim qamu. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim. Dan jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menghilangkan pendengaran mereka, wa basarihim, dan penglihatan mereka. Kalau Allah mau, Allah tuh gampang kok. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini ayat untuk memberikan ketenangan batin kepada orang-orang yang beriman yang punya keraguan. Mohon maaf, orang yang beriman yang masih punya keraguan kan suka ngomong begini, daya kalau bahasa kita begitu, kejahatan begini-gini amat ya. Emang Allah nggak bisa apa ngilangin kejahatan gitu ya? Gini-gini amat ya ngadepin orang-orang munafik. Emang Allah nggak bisa apa ya menghentikan kemunafikan? Allah bisa. Di sini ayat menyatakan walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa basarihim. Dan jika Allah berkehendak, yakinlah Allah bisa menghilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Allah bisa membinasakan mereka. Allah Maha Kuasa. Cuman tidak. Allah sengaja menghadirkan berbagai polemik, warna-warni dalam kehidupan ini, itu untuk meningkatkan keimanan kita. Lah buat apa kalau kejahatan tidak ada, neraka diciptakan? Toh hidup adalah pilihan. Dan Allah dikembalikan kepada qadar tadi. Kita selaku hamba meyakini bil qadri khairihi wa syarrihi. Amantu bil qadri khairihi wa syarrihi. Aku beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruknya. Maka sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh mempunyai pikiran, kenapa sih Allah enggak membunuh orang-orang jahat aja? Ya enggak bisa begitu. Kejahatan sudah dikehendaki oleh Allah. Segala sesuatu tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Khair Ummah, para sepuh tokoh masyarakat, asatidzat, para pemangku wilayah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tiada terhingga jumlahnya, yang patut kiranya kita syukuri setiap saat. Pun beriringan dengan nikmat itu, Allah sesekali memberikan ujian, cobaan kepada kita semata-mata untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Orang yang beriman adalah pribadi yang sangat menakjubkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair,
wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana lahu khair wa in asabathu dharra'u sabara fakana lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara yang menimpa orang yang beriman. Kepribadian orang yang beriman sangat menakjubkan. Semua perkara yang menimpanya akan dianggap baik. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa orang yang beriman kecuali ketika mereka mendapatkan kesenangan, ia akan bersyukur karena baginya hal itu baik. Dan ketika mendapatkan atau tertimpa kesulitan, kepahitan, dia bersabar karena yang demikian itu baik baginya. Artinya orang yang beriman sebagaimana di antara rukun iman yang patut diyakini adalah amantu billah wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada takdirnya yang baik maupun yang buruk. Karena orang yang beriman meyakini segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepadanya. Sehingga karena keyakinan segala sesuatu dari Allah yang baik maupun yang buruk, orang yang beriman harus menerima. Ketika dia mendapatkan kesenangan, disyukurinya. Ketika dia mendapatkan kepahitan, kesulitan, dia akan bersabar. Ini konsekuensi bagi orang yang beriman. Ketika mendapatkan senang bersyukur, ketika mendapatkan kesulitan bersabar. Itu ciri khas daripada orang yang beriman. Mudah-mudahan keajaiban pribadi orang yang beriman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk kita bagian di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung pada pembahasan pengajian Ahad kedua ba'da subuh tentang tafsir. Selanjutnya adalah surah Al-Baqarah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika alladzina, mereka itulah, ishtarawu, atau kalau murni kembalikan kepada tata bahasa Arab ishtarau, cuman berat maka dijadikan ishtaru. Ishtaru yang membeli ad-dalalata kesesatan bil huda, ditukar dengan petunjuk. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Kalau dalam jual beli rugi besar. Kalau dalam istilah barter
kerikil ditukar emas. Kerikil tidak ada harganya, ditukar dengan emas, rugi besar. Mereka orang-orang munafik ini menjual kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya sudah jelas berkaitan dengan ayat ini turun ketika risalah Islam sampai kepada mereka, bagaimana petunjuk-petunjuk yang benar, kemudian mereka lebih memilih kesesatan. Jadi petunjuknya ditukar, al-huda ditukar dengan ad-dhalalah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung, tijaratuhum, perniagaan atau dagangan mereka, wa ma kanu muhtadin, wa ma kanu, dan tidaklah keberadaan mereka muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Maka teringat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan kepada kita tentang penciptaan manusia. Di dalam surah Asy-Syams dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa serta penyempurnaan bentuknya, maka kami ilhamkan kepada jiwa tadi jalan kefasikan dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka, merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ayat ini ketika Allah mengabarkan tentang sumpahnya atas nama jiwa manusia serta penyempurnaan bentuknya, Allah menghendaki ketika manusia lahir dalam keadaan suci, kemudian sampailah manusia besar. Besarnya manusia dalam artian ketika dia sudah dewasa. Syariat menyatakan dewasa itu ukurannya akil baligh. Orang kita kan biasanya dewasa itu ditandai dengan angka 18 plus gitu ya. Begitu, 17 plus. Padahal kalau syariat itu ya akil baligh itu pertanda istilah dewasa. Saat itulah siapapun berlaku terikat oleh hukum. Sebelum orang akil baligh, apapun pelanggarannya tidak ada hukuman secara syariat. Tapi ketika sudah akil baligh, maka segala aturan syariat mengikat dia. Nah, ketika awal mulanya manusia suci, terbebas dari dosa, lahirnya demikian, sampailah ketika dia akil baligh, maka Allah dengan tegas memberikan pilihan, memberikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham, petunjuk kepadanya. Ini loh jalan dosa, ini loh jalan pahala. Ini yang terjadi pada zaman risalah Islam berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu berdakwah. Ini loh jalan yang baik. Ini loh jalan menuju surga, ini loh jalan yang menuju neraka. Dan itu ternyata terjadi di hadapan kita semua. Sekarang udah jelas, ilham Allah itu dinampakkan jelas di depan kita. Mana loh petunjuk Allah jelas. Ini loh jalan neraka, ini jalan surga. Betapa tidak, di hadapan kita jelas kemaksiatan, sengaja tidak sengaja, mengajak atau tidak mengajak, mengikat jiwa kita untuk berlaku atau melakukan kemaksiatan itu.
atau Allah memberikan ilham kepada jiwa kita petunjuk yang baik menuju surga. Ada nasihat, pengajian, terdengar azan, terdengar iqamah. Jadi sudah jelas terpampang di depan mata kita berlakunya ayat itu saat ini. Oh ini loh, tinggal pilih kita mau yang mana. Maka beruntung bagi orang yang menyucikan jiwanya dengan memilih jalan yang benar, dan celaka bagi orang yang mengotori jiwanya karena memilih jalan yang salah. Di zaman ini sudah tidak ada penghalang lagi. Ya, antara kebaikan dan kejahatan tuh nyata depan mata kita. Tinggal pilih kita. Allah hamparkan, Allah kasih yang mana terserah. Toh setiap perbuatan itu selalu ada konsekuensi hukum dari tindakan kita. Allah memberikan kebebasan, silakan mau milih yang mana. Ini loh, kalau memilih jalan yang ini akibatnya ini, memilih jalan yang ini akibatnya ini. Nah, maka kita memilih. Beruntungnya jiwa orang-orang yang beriman yang mengambil jalan pada penyucian jiwa. Nah, pembahasan ayat ini sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya seputar orang-orang munafik. Wa thalathu ashratin fil munafik. Surah Al-Baqarah diawali atau awal mula pembahasan tentang orang-orang yang beriman, dua sifat orang kafir, dan 13 perilaku orang-orang munafik. Jadi 13 ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Jadi Al-Baqarah diturunkan di permulaannya 4 ayat dari mulai Alif Lam Mim. 4 ayat dimulai tentang pembahasan orang-orang yang beriman, kemudian diiringi 2 ayat pembahasan watak orang-orang kafir, dan selanjutnya 13 ayat tentang orang-orang munafik. Berarti dari mulai ayat ke-7 sampai ayat berapa? Maaf, dari ayat ke-8 sampai ayat 20 itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Dari Alif Lam Mim tidak terhitung karena wallahu a'lam bil muradi. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Ayat 6 dan 7 berkaitan dengan orang-orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20 berkaitan dengan orang-orang munafik. Ini masih seputar orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu lebih memilih kesesatan daripada petunjuk yang diberikan. Ya kalau diibaratkan perdagangan, mereka rugi besar. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Mathaluhum,
perumpamaan mereka kamathil ladzi istauqada nara, sebagaimana orang yang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, tatkala nyala api tadi menerangi sekelilingnya, zahaballahu binurihim, maka Allah menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum, dan Allah membiarkan mereka fi dzulumatin, di dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat. Jadi orang-orang munafik ini digambarkan sebagaimana orang yang menyalakan api, yang api tadi sinarnya menerangi mereka. Tetapi meskipun mereka menyalakan api, yang api tadi menyinari mereka, kalau kita bayangkan mereka itu membakar api unggun lah gitu. Api unggun terang benderang, sekelilingnya itu menjadi terang. Tapi hebatnya, terangnya api unggun itu yang mereka bakar, Allah cabut cahayanya. Artinya apa? Telah didatangkan penerang, Al-Huda, risalah Islam. Rasul memberikan penerangan yang jelas. Namun mereka tidak mau atau meninggalkannya. Istilah ini di kalangan kita menjadi sebuah peribahasa atau menjadi sebuah ujaran nasihat. Janganlah engkau menjadi sebatang lilin yang ketika engkau menyinari sekelilingnya, engkau malah terbakar. Orang selamat, dianya kagak gitu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat ke-18. Summun, mereka tuli. Ini masih bahasa perumpamaan. Bukmun, mereka bisu. Umyun, mereka buta. Jadi kerugian yang dahsyat orang-orang munafik itu, karena mereka lebih memilih kesesatan daripada al-huda, petunjuk, maka mereka diumpamakan sebagai orang yang tuli, bisu, dan buta. Maksudnya apa? Lah orang tuli ketika diberi nasihat, ketika diomongin apa-apa, mereka nggak dengar. Ini hakikat tuli. Tapi ini gambaran kiasan bagi orang-orang munafik. Mereka mendengar tapi tidak mau menerima, sehingga dianggap atau sama saja dengan tuli. Sama kalau kita umpamanya kesal nih sama orang, kita udah ngomong baik-baik, kita manggil dia, dia nggak mau mendengar nasihat kita. Kita biasanya ngomong apa? Dasar budak lu, gitu ya. Dasar budak lu, gitu. Orang kita bisa gitu. Padahal dia mendengar. Saking keselnya kita karena dia tidak mendengar nasihat kita, padahal mendengar padahal. Artinya tidak mendengar dalam artian tidak melaksanakan nasihat. Tidak melaksanakan nasihat. Sehingga keluarlah kata-kata umpatan dasar tuli gitu. Bukmun, bisu. Oleh sebab mereka bertentangan antara pikiran dengan hatinya, mereka tidak dapat menyampaikan kebenaran. Bisu. Umyun, buta. Mereka tidak dapat membedakan mana yang terang, mana yang gelap. Ketika kemunafikan sudah menguasai hatinya,
mereka dikaburkan, bingung mana yang hak mana yang batil. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Ini puncak dari kemunafikan. Karena ayat ini bersifat mujmal kamili atau kamilia. Artinya puncak maksimal dari watak. Kalau minimal, hampir manusia punya sifat kemunafikan. Hampir manusia semua punya. Cuman batas minimal. Ya buktinya sesekali kita suka mengabaikan nasihat, itu ciri munafik. Pura-pura nggak dengar. Tapi kita masih sadar, masih mau mendengar. Sifat sesekali ini batas minimal, dan itu hampir ada di semua manusia. Dan ayat ini sebagai kamiliyah, puncak dari maksimalnya sifat kemunafikan. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Au kasayyibin, atau mereka seperti orang-orang yang ditimpa hujan yang lebat. Jadi ini masih perumpamaan orang-orang munafik. Atau mereka seperti orang-orang yang ditimpa hujan yang besar atau hujan lebat, minas samai, dari langit, fihi dhulumatun, yang di dalam langit tadi suasananya gelap gulita. Berarti ditimpa hujan yang lebat di suasana malam. Waratun, yang hujan tadi diiringi oleh guru, wabarkun, dan petir. Guru dan petir bedanya Pak? Geluduk. Kalau orang Sunda geluduk. Jadi guru itu suaranya, petir itu kilatnya. Nah, antara guru dan petir kita gabungkan menjadi halilintar. Jadi guru itu suaranya Pak, petir itu kilatannya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adanihim, di dalam telinga. Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga, menjadikan, artinya menutup, menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga, berarti menutup, menyumbat. Minas sawa'iqi, dari mendengar suara petir. Hadaral maut, karena takut kematian. Berdasarkan ayat ini, kita dilarang menutup telinga ketika mendengar petir. Larangan ini bersifat makruh. Sama saja, udah percuma, udah saya jantungan, udah kedengeran kok nutup telinga. Ya. Orang yang menutup telinga ketika mendengar petir, dia punya pikiran akan ada petir susulan. Lah kalau dasarnya takut, lah udah kedengeran tadi, ngapain baru nutup gitu kan ya. Hadaral maut, karena takut kematian. Takut dari apa ketika seseorang merasa terancam? Suara petir yang menggelegar itu kan mengancam. Hadaral, takut mati. Jadi orang-orang munafik itu digambarkan seperti mereka tertimpa hujan lebat di malam gelap gulita,
yang hujan tadi diiringi guru petir, yang dalam suasana ketika mendengar petir yang kencang tadi mereka menutup telinga mereka hadaral maut karena takut kematian. Itu persis gambaran orang-orang munafik. Lah percuma kalau bahasa tadi kembalikan. Ngapain tutup telinga? Udah kedengeran kok baru nutup. Ini berkaitan dengan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik ketika mereka mendengar ayat-ayat Al-Qur'an mereka tutup telinga. Lucu. Udah terdengar sama seperti suara petir. Udah terdengar suara petir, sudah keluar menggelegar baru tutup. Sama. Mereka gambarannya ini, gambaran mereka ketika tertimpa hujan di malam gelap gulita yang hujan tadi diiringi guru petir. Ketika petir menyambar dengan suara kencang mereka tutup telinga. Sama gambarannya ketika mereka diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Di zaman itu mereka tutup telinga. Ngapain? Udah kedengeran. Artinya apa? Tutup telinga itu hanya sebuah kepura-puraan saja. Sudah terdengar kok. Lagian ngapain? Kalau dasarnya hati sudah tertutup, tidak ada bedanya menutup tidak menutup telinga. Gitu. Cuman ketegasan orang munafik dinampakkan oleh Allah dengan cara perilaku itu. Mereka menutup telinga kalau mendengar ayat Al-Quran. Padahal mau nutup mau kagak, hatinya sudah tertutup. Tapi Allah sekali lagi menampakkan di hadapan kaum muslim saat itu untuk membedakan orang-orang munafik ketika mendengar ayat Al-Quran itu tutup telinga. Begitu bahasanya. Wallahu muhidum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Meliputi itu menguasai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan ayat itulah yang menjadikan Allah memberikan petunjuk kepada Rasul dan orang-orang yang beriman. Kalau kita sekarang beruntung, Allah memberikan petunjuk melalui Rasul sampai kepada kita Al-Quran. Di zaman Rasul kan belum ada. Ciri-ciri orang munafik seperti apa ya? Allah ngasih tahu cara ini loh. Di zaman itu kan belum tahu bagaimana watak perwataknya. Digambarkanlah oleh Al-Quran, disampaikan kepada Rasul. Kita tahu dari Al-Quran sekarang. Di zaman Nabi Allah hendak memberikan kabar, ini loh orang munafik seperti ini. Nah itulah gambarannya. Yakadul barqu yakhtaf absarahum kullama adaa lahum mashaw fi wa idza adlama alaihim qamu walau syaa'a Allah ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Yakadul barqu, hampir kilat itu yakhtafu menyambar. Yakadu wa ma'nahu yuqaribu, qaraba yuqaribu. Yakadu ini bahasa Arab, bahasa sastranya yakadu, mendekati, mendekat. Yuqaribu, kalau mendekat berarti hampir. Ada mobil menyerempet, hampir menyerempet kita. Itu mobil mendekat apa menjauh? Dekat, saking dekatnya hampir menyerempet. Nah, dalam bahasa sastra namanya hampir. Bahasa
zahirnya mendekat. Yakadul barku, hampir saja petir yakhtafu menyambar absarahum penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi, setiap kali kilat itu menyinari mereka, masyaufihi mereka berjalan. Ini dikembalikan kepada ayat tadi, hujan lebat di malam gelap gulita, suasananya mencekam. Hampir saja kilat atau petir tadi menyambar penglihatan mereka, saking dekatnya. Bayangkan kita ketika saking takutnya dengan gelegar halilintar, itu kayaknya dekat banget ya. Padahal halilintar mungkin nyambarnya di sana jauh gitu, tapi kayak dekat banget sama kita gitu. Kayak dekat banget gitu kalau kita mendengar halilintar yang kencang. Padahal bisa jadi kejadiannya bukan di sekitar kita, jauh. Setiap kali gelegar halilintar yang diiringi petir tadi kan terang. Kalau siang nggak nampak, tapi kalau malam nampak. Gelegar halilintar petir itu kan ada terangnya. Terang yang sesaat, ketika ada terang tadi mengelilingi mereka, mereka berjalan. Kebetulan mereka hendak menuju sesuatu arah. Dalam gelap gulita, mereka hanya mengandalkan cahaya petir. Ketika cahaya petir tadi menyinari, gelegar gitu kan, bersinar tuh. Sebagaimana ketika kita dalam kegelapan, kita sedang menuju arah, sesaat saja ada lampu. Mungkin Bapak pernah merasakan di dalam perjalanan malam naik motor, motornya lampunya mati. Ngarep banget, di belakang kita ada mobil, ada motor yang lewat, yang berlampu. Bagian sebentar udah senang banget dah gitu ya. Oh, ada jalan terang gitu ya. Pikiran kita senang banget. Saya pernah merasakan ketika di kegelapan di jalan, apalagi daerah saya, daerah kampung saya melewati hutan, itu kebetulan motor saya mati lampu. Itu di hutan lagi naik jalan itu ya. Itu ada harapan tinggi, ada kendaraan lewat dari belakang gitu ya. Kalau bisa mah beriringan, cuman kan kita nggak bisa memohon, orang kita nggak kenal. Yaudah bagian sesaat dia melewati kita. Yang tadinya kita berharap cahayanya berlama-lama mengiringi kita, bila perlu mah beriringan sama kita, kagak. Itu motor yang dari belakang atau mobil dari belakang cepet banget, bentaran doang kita dapat lampu. Senang kita, senang. Saat mendapat lampu itu segera kita, oh ini jalannya nih, lempeng nih, oh itu ada lubang. Walaupun sesaat kita jadi tahu, kita jalani itu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ketika mereka menyusuri jalan di tengah malam gelap gulita, hujan petir, ketika petir menyambar, ada cahaya kilatan tadi menyinari sekeliling mereka, mereka segera berjalan dari sinar yang saat tadi. Lucu Pak, di awal mereka merasa takut dengan suara gelegar di sisi yang lain mereka ngarep. Lucu, kelakuan orang munafik tuh begitu. Satu sisi mereka membenci kalau bicara syariat, tapi sisi yang lain mereka ya juga butuh perlindungan dari syariat tadi. Ini perilaku orang-orang munafik. Mereka meskipun sesaat gelegar petir tadi menyinari jalan mereka, sekeliling mereka udah senang. Saat itulah mereka berjalan. Wa idza azlama alaihim qamu, dan tatkala kegelapan meliputi mereka kembali, nah kan cuma sebentar doang gelegarnya. Tadi gelegar itu kan terang, mereka jalan. Seingat mereka aja kira-kira sekian meter gitu kan, oh udah gelap lagi bae nih.
nggak bisa, pikiran sudah nggak jalan lagi. Qamu, mereka berhenti. Wa idza adzlama alaihim qamu, ketika kegelapan meliputi mereka kembali, mereka diam dulu. Setelah diam, kembali ke ayat pertama tadi. Kullama adalahum masyaufi, ketika gelegar halilintar menyinari, sinarnya menyinari sekeliling mereka, mereka berjalan kembali. Karena sesaat kemudian gelap lagi, mereka diam lagi. Kehidupan orang munafik itu seperti itu. Kalau udah sepaneng, udah stres, diem. Kalau udah sepaneng, diam. Kayak orang putus asa gitu. Kalau sepaneng, gelap, pikirannya gelap, diam. Orang yang beriman tidak seperti itu. Tadi kembali kepada hadis Rasul. Nah, kalau senang, mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Kalau mendapatkan kepahitan, dia bersabar. Lah orang munafik enggak? Bersemangat ketika mendapatkan cahaya meskipun sesaat, tapi ketika kembali gelap mereka udah stres, diam udah. Wa idza adzlama alaihim qamu walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim, dan jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menghilangkan pendengaran mereka, wa basarihim, dan penglihatan mereka. Kalau Allah mau, Allah tuh gampang kok. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini ayat untuk memberikan ketenangan batin kepada orang-orang yang beriman yang punya keraguan. Mohon maaf, orang yang beriman yang masih punya keraguan kan suka ngomong begini, daya kalau bahasa kita begitu, kejahatan begini-gini amat ya. Emang Allah nggak bisa apa ngilangin kejahatan gitu ya? Gini-gini amat ya ngadepin orang-orang munafik. Emang Allah nggak bisa apa ya menghentikan kemunafikan? Allah bisa. Di sini ayat menyatakan walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa basarihim, dan jika Allah berkehendak, yakinlah Allah bisa menghilangkan pendengaran mereka, penglihatan mereka. Allah bisa membinasakan mereka. Allah Maha Kuasa. Cuman tidak, Allah sengaja menghadirkan berbagai polemik, warna-warni dalam kehidupan ini, itu untuk meningkatkan keimanan kita. Lah buat apa kalau kejahatan tidak ada, neraka diciptakan? Toh hidup adalah pilihan, dan Allah dikembalikan kepada qadar tadi. Kita selaku hamba meyakini bil qadri khairihi wa syarhi. Amantu bil qadri khairihi wa syarhi. Aku beriman dengan takdir Allah yang baik maupun yang buruknya. Maka sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh mempunyai pikiran, kenapa sih Allah enggak membunuh orang-orang jahat aja? Ya enggak bisa begitu. Kejahatan sudah dikehendaki Allah. Segala sesuatu tidak ada yang lepas dari ketentuan Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Nah, demikian ayat ke-20 dari surah Al-Baqarah, dari ke-13 jumlah ayat berkaitan dengan orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita, menjauhkan kita dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Mohon maaf, sesi tanya jawab biasanya usai makan. Emang ada makannya ya?
Kebiasaan jadi tomak, Pak. Biasa tanya jawab sambil ngobrol santai di luar. Tapi mohon maaf, pagi-pagi saya harus ke Jati Asih, ada urusan. Jam 7 sudah harus di sana. Jadi kalau ada makannya, habis makan pulang gitu ya. Nggak apa-apa Pak ya? Ada makannya emang ya? Mudah-mudahan Allah senantiasa di samping keimanan kita Allah kuatkan, imun kita mudah-mudahan Allah kuatkan, dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya segala bala bencana di negeri Indonesia khususnya, negeri kaum muslimin di luaran umumnya, Allah segera mengangkatnya. Dan mudah-mudahan segala ujian ini menjadikan pembelajaran kepada kita betapa ketika Allah menimpakan sesuatu, kita semakin merasa kecil. Tidak ada orang besar, apalagi orang kecil. Tidak ada orang jahat, orang baik. Ketika Allah kasih ujian yang maha dahsyat, semuanya baru berpikir kuat betapa kekuasaan Allah tidak dapat dilawan. Maka kuncinya adalah keimanan, senantiasa mengingat Allah. Segala ujian ini mudah-mudahan berlalu. Saudara-saudara kita yang terlanjur tertimpa musibah, penyakit atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan. Dan kita yang sehat mudah-mudahan tetap terjaga kesehatannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.